Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang sosok perempuan yang memang belakangan ini sangat viral kaum muslimin. Ya, banyak dibahas oleh para YouTuber karena memang tingkah pola dari perempuan ini ya, sangat aneh, membagongkan, bahkan menyesatkan kaum muslimin ya. Perempuan ini mengaku sebagai hafizah, seorang penghafal Al-Qur'an kaum muslimin. Akan tetapi di dalam statement-statementnya justru sangat bertentangan apabila dikatakan dia adalah seorang hafiz Quran kaum muslimin ya. Orang ini sangat menuhankan logikanya, bahkan dipuji-puji oleh orang-orang yang juga menuhankan logika mereka kaum muslimin ya. Mereka menganggap bahwa dengan logika mereka, mereka bisa menganalisa tentang syariat Islam. Mereka bisa mengotak-atik syariat Islam. Mereka bahkan menganggap syariat Islam ini banyak yang tidak masuk akal ya. Banyak yang bertentangan dengan logika yang sehat dan waras. Ya, padahal logika mereka itu yang nggak sehat dan nggak waras kaum muslimin ya. Di antara logika-logika yang nggak sehat dan nggak waras dari perempuan ini ya, coba kita simak statement dari perempuan ini kaum muslimin. Nggak apa-apa kali ya, nggak pakai jilbab, kan cuma rambut. Cowok juga punya rambut, kenapa rambut cowok boleh dikasih lihat, kalau rambut cewek enggak? Padahal rambutnya sama aja. Terus masa sih gara-gara nggak nutupin rambut, kita jadi masuk neraka? Nah, coba kaum muslimin ya. Di sini kan sangat terlihat bahwa Kumailah Hakimah ini sangat menuhankan akal. Dia menganggap syariat untuk menutup aurat itu nggak masuk akal. Ya, masa iya? Cuma sekedar rambut loh, rambut perempuan. Ya, kok nggak boleh ditampakkan? Ya padahal laki-laki punya rambut, perempuan juga punya rambut. Ya. Kenapa rambut perempuan nggak boleh ditampakkan, rambut laki-laki boleh ditampakkan? Ya, Kumailah menganggap nggak masuk akal, sama-sama rambut. Ya. Kenapa laki-laki boleh ditampakkan, perempuan nggak boleh ditampakkan? Ini kan logika-logika yang ya sebenarnya konyol lah kaum muslimin. Ya, konyol. Ya sebenarnya mudah saja membantah logika-logika orang yang seperti ini kaum muslimin. Ya, laki-laki punya dada, perempuan punya dada. Ya kan? Bahan dada antara laki-laki dan perempuan juga sama. Ya, unsurnya sama, terbuat dari kulit, daging. Ya, sama. Tapi kenapa dada perempuan nggak boleh ditampakkan, dada laki-laki boleh ditampakkan? Kenapa? Ya. Seharusnya boleh dong ditampakkan. Ya, seharusnya Kumailah Hakimah ini ya menampakkan ya semuanya. Ya. Dan lebih jauh lagi, ya kalau menggunakan logika, ya, logika yang nggak sehat. Ya. Seluruh tubuh manusia itu terbuat dari kulit daging. Ya. Kenapa lantas sebagian boleh ditampakkan, sebagian tidak boleh ditampakkan? Sebagian malu apabila terlihat oleh orang lain, dan sebagian yang nggak ada masalah jika terlihat sama orang lain. Padahal sama-sama kulit. Ya. Seharusnya kalau logikanya Kumailah Hakimah itu seperti itu, ya nggak usah pakai pakaian. Sama seperti monyet. Ya. Sama, dari ujung kepala sampai ujung ekornya, sama bahannya. Ya, ada bulunya, ada kulitnya, ya, semua sama, bahannya sama, sehingga boleh terlihat oleh siapa saja tanpa ada penutup apapun. Ya, harusnya Kumailah seperti itu. Ya, kalau memang menuhankan logika harusnya seperti itu. Ya, padahal syariat Islam itu ya ada untuk kemaslahatan. Sebagian dari syariat Islam ini mampu dicerna oleh logika, dan sebagian tidak mampu dicerna oleh logika. Dan apabila ada sesuatu yang tidak dapat dicerna oleh logika, maka kita disyariatkan untuk sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat terhadap syariat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan malah kemudian mengotak-atik, menganggap sesuatu yang tidak masuk akal, ya itu bisa ditolak. Ya. Padahal akal manusia itu terbatas. Ya. Akal manusia itu terbatas.
Ada kalanya dia mampu menggali hikmah dari sebuah syariat Islam. Ya, ada kalanya dia tidak mampu. Dia hanya bisa sami'na wa ata'na. Kalau semuanya ditimbang dengan akal, maka akal manusia nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Dan kalau masih memaksa untuk memikirkan dengan logika, ya, untuk mengakal-akali syariat Islam, justru terlihat orang itu malah nggak punya akal. Ya seperti contoh tadi. Ya, Kumailah Hakimah menganggap ya sama-sama rambut. Kenapa rambut perempuan nggak boleh ditampakkan, rambut laki-laki boleh ditampakkan? Ya, ya kita katakan saja ya. Ya Kumailah itu ya mukanya ya bahannya kulit juga, dan yang dipakaikan baju, yang dipakaikan celana itu sama dengan apa yang ada di mukanya, kulit juga. Tapi kenapa ditutup pakai baju, ditutup pakai celana? Ya, kalau muka boleh ditampakkan, seharusnya itu semuanya boleh ditampakkan juga. Ya karena bedanya apa? Sama-sama kulit. Ya, coba. Kan begitu mudahnya mematahkan logika-logika manusia. Ya, manusia itu logikanya lemah, kaum muslimin. Ya, logikanya lemah. Bagaimana dia mau mengakal-akali syariat Islam, mengkritisi syariat Islam? Dan lebih konyol lagi, ya, statement dari Kumailah Hakimah yang ini, kaum muslimin. Ini bener-bener konyol, ya. Coba simak videonya, kaum muslimin. Kalau premis satunya itu bunyinya segala sesuatu itu ada penciptanya, lah terus Tuhan yang ciptain siapa dong? Coba kaum muslimin, ya. Mungkin bagi orang-orang yang mereka ini menuhankan logikanya, ini pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang akan sulit dijawab oleh siapa saja. Padahal justru pertanyaan yang seperti ini menunjukkan kebodohan, menunjukkan ketidakwarasan. Ya, coba. Kalau kita ini orangnya cerdas, akalnya sehat, waras, faham akan syariat Islam, ya, maka akan geli mendengarkan pertanyaan, pernyataan yang seperti ini, kaum muslimin. Ya, kalau segala sesuatu itu memang ada yang menciptakan, terus Tuhan siapa yang menciptakan? Ini pertanyaan bodoh, kaum muslimin. Ya, Tuhan, Allah, ya, itu Maha Pencipta. Selain Allah, ciptaan semuanya. Selain Allah itu ciptaan semuanya. Jadi kalau bertanya, kalau segala sesuatu itu ada yang menciptakan, ya, maka yang menciptakan ya Allah. Allah siapa yang menciptakan? Gak ada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta, bukan diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pencipta, tapi ciptaan. Coba. Kalau ada bahasa-bahasa yang menyatakan si fulan, si A, si B bisa menciptakan sesuatu, itu hanya bahasanya saja. Pada hakikatnya dia nggak menciptakan sesuatu apapun. Ya. Coba sebutkan satu saja sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Ya. Apa yang diciptakan manusia? Pesawat terbang, mobil, sepeda motor, komputer. Apa yang diciptakan manusia? Itu bukan ciptaan manusia. Manusia hanya merangkai material yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ya. Makanan, ya, pakaian. Itu semuanya bukan ciptaan manusia. Manusia hanya merangkai ciptaan Allah. Pakaian yang kita pakai, ya, bahannya dari benang. Ya. Bahannya awalnya dari apa? Kapas. Kapas diolah jadi benang. Benang diolah jadi kain. Kain diolah, dipotong, dijahit, jadi pakaian kita. Ya. Makanan yang kita makan, beras, nasi, ya, berasal dari pohon padi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan. Baru kemudian pohon padi berbuah, ya, menjadi beras. Beras dimasak jadi nasi, dimakan manusia. Apalagi roti dari gandum. Yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, besi, mana ada manusia bisa menciptakan besi? Nggak ada. Ya, karet, mana ada manusia bisa menciptakan karet? Nggak ada. Dari pohon karet yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada manusia bisa menciptakan sesuatu, nggak ada. Ya. Jadi ini logika-logika yang, ya, logika-logika yang nggak sehat, nggak waras, kaum muslimin. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan konyol yang seperti ini, kaum muslimin. Tapi sayangnya,
Ya, orang-orang yang menuhankan logika yang seperti ini banyak yang memuja kaum muslimin, ya. Banyak yang mengidolakan, banyak yang menganggap kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang cerdas. Padahal orang-orang seperti ini justru menunjukkan kebodohannya kaum muslimin. Menunjukkan kebodohannya. Ya. Ini pertanyaan konyol. Selain Allah itu nggak ada yang pencipta. Yang pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Khaliq. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan. Nggak ada. Coba sebutkan satu saja manusia bisa menciptakan apa? Nggak ada. Ya. Manusia itu ketika dikatakan bisa menciptakan sesuatu, itu bahasanya saja. Ya. Pada hakikatnya dia tidak menciptakan sesuatu. Ya. Sekali lagi, dia hanya merangkai, mengolah material yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami, ya, dan mudah-mudahan para pemuja, para penggemar dari orang-orang seperti Kumailah Hakimah ini, ya, segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.